Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil wa ba'd. Nah, eh, teman-teman semua, insyaallah di kesempatan kali ini kita mencoba melanjutkan ya, pelajaran kita tentang hadis hadis arba'in ya, hadis tematik ya. Dan insyaallah kita akan bahas hadis ke-13 kalau masih ada waktu. Nanti kita lanjut ke hadis 14 insyaallah. Nam al-hadits tsalits asyar an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal dari Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mau mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, jadi itu hadis ke-13. Hadis ini merupakan hadis yang agung, ya, menjadi landasan dalam bermuamalah antar sesama muslim. Bahkan dikatakan inilah hadis anti hasad. Hadis anti hasad. Jadi bagaimana seorang muslim mengobati hasad, iri, dengki yang ada pada dirinya dengan cara kita mengamalkan hadis ini. Nanti kita lihat insya Allah beberapa kondisi eh, sikap muslim terhadap muslim yang lain dalam beberapa hal. Ya. Sehingga kalau orang ingin mengamalkan hadis ini, ya, dia harus berusaha membersihkan hatinya dari perasaan hasad, iri, dengki, dan yang lainnya. Hasad yang timbul antara dia dengan saudara semuslim, antara dia dengan sesama teman dalam satu profesi kerja misalnya, atau antara dia dengan tetangga dan yang lainnya. Nah, dikatakan la yu'min, maknanya adalah tidak sempurna iman seorang di antara kalian. Jadi bukan berarti kafir ya, bukan berarti kafir. Karena ketika dikatakan seperti ini, itu maknanya adalah tadi. Jadi dia tidak mencapai derajat iman yang sempurna. Sampai kapan? Sampai dia mau mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya. Ya. Dan aplikasinya ketika kita cinta atau ketika kita suka, eh, misalkan kita suka dihormati, maka kita berusaha menghormati orang lain. Kita suka nama baik kita dijaga, maka kita juga suka bila mana saudara kita itu nama baiknya dijaga. Bukan ketika melihat nama baik saudara kita diinjak-injak atau dijatuhkan, kita malah senang, bukan seperti itu. Kita tidak suka digibah misalkan. Maka ketika ada saudara kita digibah, kita bela. Kita tidak suka difitnah, maka ketika kita ada tahu saudara kita difitnah, kita bela. Ya.
Kita tidak suka dibohongi misalkan. Maka jangan membohongi orang lain dan seterusnya. Jadi di antara bentuk kita mencintai apa-apa yang itu suka ada pada diri kita, kita juga cintai pada saudara kita. Itu berkaitan dengan perkara-perkara tadi, belum berkaitan dengan perkara-perkara yang lain ya, dan seterusnya. Nah, Anas bin Malik ini merupakan di antara sahabat dari kalangan Ansar yang ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau masih berusia sangat belia, masih kecil. Dan menjadi khadimnya Nabi SAW, jadi pelayan selama kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Dan dalam masa itu, Anas banyak menimba ilmu dari Nabi SAW dan beliau sangat takjub kepada akhlak Nabi SAW. Tidak pernah Nabi SAW marah kepada Anas ya, bin Malik. Dan banyak hadis yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama ta'rifu birrawi wa sahabiyul jalil Anas bin Malik al-Ansari wa kunyatuhu Abu Hamzah khadimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Dia adalah sahabat yang mulia Anas bin Malik al-Ansari, memiliki kunyah Abu Hamzah, dan beliau telah menjadi pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam waktu 10 tahun ya, kurang lebih. Wa kana min fuqaha'i sahabah wa ulama'ihim. Beliau termasuk fakihnya para sahabat dan ulamanya, alim ulamanya. Ya, sebagaimana orang-orang kita sekarang ada ulamanya, maka di zaman sahabat pun juga ada ulamanya. Da'alahu Rasulullah SAW bitulil umur. Nabi SAW mendoakan Anas dengan panjang umur, barakatil mal, dan juga harta yang berkah, ya, wa kasratil walad, dan juga banyak anak, wal jannah, dan juga memiliki kebun-kebun yang banyak. Falam yamut illa wa qad mi'ah min dzurriyyati. Dan Anas tidaklah meninggal kecuali dia telah melihat 100 orang dari keturunannya. Jadi ini berkah doa Nabi SAW, banyak anak, ya, banyak anak. Wallahu alam, apakah 100 ini anaknya semua, apakah ada sebagian cucu-cucunya? Saya kurang paham ya. Yang jelas, ketika Anas sebelum meninggal, beliau sempat menyaksikan jumlah keturunannya mencapai 100 orang. Ya. Wa kana umruhu lamma mata, dan usianya ketika beliau meninggal yaitu 103 sanawat, 103 tahun. Berarti usianya panjang, umur panjang. Ya. Wa huwa akhiru man mata min as-sahaba bil Basrah. Dan dia termasuk orang yang meninggal terakhir dari kalangan sahabat di daerah Basrah. Wa kana lahu bustanun yuthmir bil fakihah marrataini fil 'am. Beliau memiliki kebun yang bisa berbuah panen ya, 2 kali dalam setahun. Tufi radhiyallahu anhu sanah 93 min al-hijrah, meninggal di tahun 93 Hijriah. Masya Allah, sangat panjang ya. Berarti itu di masa apa ya? Setelah masa Khulafa Rasyidin 30 tahun, ya masa berikut-berikutnya, kerajaan dan seterusnya. Nah, qawaidul hadis, kaidah pertama, ini tadi yang sudah kita sampaikan, la yu'min maksudnya apa? Yuqtadu biha huna al-iman al-kamil. Yaitu iman yang sempurna. Jadi maknanya adalah tidak sempurna iman di antara kalian. Sampai tadi. Ya.
mencintai apa-apa yang ada pada saudaranya, sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya. Ya. Jadi itu tadi cara terjemahnya ya, bukan 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 diterjemahkan mencintai saudaranya. Kalau mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri ini perkara yang mustahil. Nah, perkara yang mustahil, sulit untuk dilakukan. Tapi maksudnya adalah mencintai apa-apa yang ada pada saudara kita, sebagaimana kita suka bila mana hal-hal tersebut ada pada diri kita. Kemudian, al-amal bihadzal hadis yunshirul mahabbah wal ulfah bainan nas. Mengamalkan hadis ini ya akan tersebar atau bisa untuk kita menyebarkan al-mahabbah dan kasih sayang di antara manusia, cinta dan kasih sayang di antara manusia. Ya tadi, jadi hadis anti hasad. Ya. Bagaimana seorang ketika melihat saudaranya, ya, eh, dalam urusan dunia, ya, ketika saudaranya lebih unggul dari dirinya, maka seorang Muslim dia patut bersyukur, ikut bahagia, ikut senang, ya, dan tidak perlu berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Ya. Dan kalau ternyata saudaranya sama levelnya, sama ratingnya dengan dirinya, maka tidak perlu hasad. Dan ketika saudaranya ada di bawah dia, maka dia ingin saudaranya juga berhasil seperti dirinya. Ya. Jadi bukan dijadikan bahan untuk apa? Berlomba-lomba atau hasad. Dan sebaliknya dalam perkara akhirat, bila ternyata saudara kita lebih unggul, ya, maka kita ingin seperti dia. Ya. Yang istilahnya adalah ghibtah. Kalau perkara akhirat kita berlomba-lomba. Bagaimana misalkan apa namanya? Shaf pertama dalam sholat ada kesempatan untuk masuk, maka kita berlomba untuk mendapatkan shaf tersebut. Ya. Kemudian bila ternyata dalam perkara akhirat sama levelnya, maka tidak perlu hasad dan kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah dicapai saudara kita. Dan bila ternyata saudara kita lebih rendah levelnya, maka kita ingin saudara kita juga sama seperti kita. Tadi, jadi bagaimana ketika kita melihat apa yang ada pada saudara kita bisa menempatkan diri kita sehingga tidak apa namanya terjadi hasad di dalam hati kita terhadap saudara kita dalam permasalahan-permasalahan tadi. Kemudian yang ketiga, haditsu yadullu ala dhammil ananiyah. Hadis ini menunjukkan tentang tercelanya egoisme, wal hasad, dan juga hasad, wal karahiyah, dan juga kebencian, wal haqd, dan iri dengki. Dan sebaliknya, Islam mengajarkan yang namanya ithar. Al-ithar, ya, yaitu kita mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Allah katakan, wa yu'thiruna ala anfusihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan
kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri, walaupun mereka lebih butuh kepada hal-hal tadi. Dan telah dicontohkan oleh generasi terbaik umat ini. Bagaimana kisah yang sangat masyhur, kisah dipersaudarakannya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Ya. Di mana ketika dalam perjalanan hijrah kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah, para sahabat meninggalkan harta-harta mereka, meninggalkan tempat-tempat tinggal mereka, dan sebagian meninggalkan keluarga-keluarga mereka yang ternyata masih kafir. Di antara apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan salah satunya adalah dipersaudarakannya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Dan inilah di antara uh, kecerdasan Nabi SAW ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', tidaklah beliau mempersaudarakan kecuali antara kaya dengan orang kaya. Dan sebaliknya, di sana yang ternyata muhajir dan dari kalangan masakin dipersaudarakan dengan ansar dari kalangan masakin. Istilahnya satu kuf. Maka kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi'ah. Melihat saudaranya Abdurrahman bin Auf. Jadi muhajirin. Yang dulunya kaya raya kemudian menjadi miskin. Sa'ad bin Rabi' melakukan ithar. Dia mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan sendiri. Bahkan dikatakan bahwasanya Sa'ad bin Rabi' menawarkan setengah harta yang dia miliki. Ibaratnya kalau orang punya 1 miliar, dia tawarkan setengahnya yaitu 500 juta kepada saudara. Kalau kita mungkin sulit. Tapi itulah Sa'ad bin Rabi'. Contoh keteladanan dalam masalah ithar. Dan tidak sampai di situ. Melihat Abdurrahman bin Auf yang tidak lagi memiliki keluarga. Diberikan penawaran oleh Sa'ad bin Rabi' untuk menikahi wanita yang dia sukai di antara istri-istri Sa'ad bin Rabi'. Bukan yang Sa'ad bin Rabi' pilihkan, tetapi silahkan Abdurrahman bin Auf mau pilih yang mana, nanti akan diceraikan oleh Sa'ad bin Rabi', dan setelah habis masa iddah, maka Abdurrahman bin Auf bisa menikahinya. Kalau kita mungkin sulit juga untuk melakukan seperti itu. Namun apa respon dari Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf mendoakan Sa'ad bin Rabi', barakallahu fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahimu dan juga memberkahi harta dan keluarga. Dullani 'ala suq. Tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ya. Abdurrahman menolak tawaran Sa'ad bin Rabi'. Bahkan beliau hanya meminta ditunjukkan di mana pasar, dan pada akhirnya Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam pasar, bekerja, dan seterusnya sampai akhirnya bisa mendapatkan harta, kemudian dia menikahi seorang wanita di Madinah. Kalau apa namanya, eh, di antara kuyunan orang-orang di Madinah sana, jadi mereka mencari kemana Sa'ad bin Rabi', kemana orang-orang yang seperti Sa'ad bin Rabi', yang mereka mau menawarkan setengah hartanya, bahkan menawarkan di antara istri-istrinya. Ya. Maka dijawab dengan jawaban yang lain. Sa'ad bin Rabi'
sudah tidak ada. Orang-orang yang semisal Sa'ad bin Rabi sudah tidak ada. Sebagaimana sudah tidak adanya Abdurrahman bin Auf. Artinya sudah tidak ada orang-orang yang semisal Abdurrahman bin Auf. Kalau orang beralasan mencari orang semisal Sa'ad bin Rabi, maka kita jawab, bisakah kita menjadi Abdurrahman bin Auf yang ketika diberikan tawaran harta kita menolak? Apalagi diberikan tawaran di antara wanita yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi, menolak juga. Ya, sulit. Nah, itulah praktek itsar yang dilakukan oleh orang-orang terbaik generasi umat ini. Kemudian itsar yang dilakukan oleh para syuhada dalam sebuah peperangan. 3 orang syahid yang seluruhnya meninggal karena kehausan. Ketika melihat saudaranya kehausan, dia persilahkan saudara untuk minum. Namun ketika yang ditawari minum, dia melihat saudara yang lain kehausan, dia serahkan juga airnya kepada saudara yang lain untuk minum. Itu terus muter-muter sampai akhirnya meninggal semuanya karena kehausan. Demi mendahulukan saudaranya di atas kepentingan sendiri. Dan banyak kisah-kisah lain yang berbicara tentang itsar. Ya, bagaimana mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dan tentu itsar ini derajatnya lebih tinggi daripada apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Kalau di dalam hadis ini yaitu mencintai apa-apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai itu pada dirinya. Tadi kita sudah sebutkan. Kalau kita suka, ya, jadi kita bisa menghafal Al-Quran. Maka kita ingin saudara kita juga bisa menghafal Al-Quran. Kalau kita suka, diri kita bisa melaksanakan puasa sunnah misalkan. Maka kita suka bila mana saudara kita juga ingin bisa puasa sunnah dan seterusnya. Dalam perkara akhirat atau perkara agama maupun perkara dunia. Nah, kemudian kita masuk ke hadis ke-14. Nah, hadis Nabi SAW an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. At-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan salah satu sebab dari 3 sebab berikut. Yang pertama as-sayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Wa nafsu bin nafsi, yaitu nyawa dibalas nyawa. Maksudnya apa? Orang yang membunuh orang yang haram dibunuh. Orang yang membunuh nyawa yang haram dibunuh. Kemudian yang ketiga, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yaitu apa? Orang yang meninggalkan agama, memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya apa? Murtad. Murtad dari Islam. Hadis riwayat Bukhari dan
Jadi hadis ini adalah berbicara tentang 3 sebab yang mana darah seorang muslim menjadi halal untuk ditumpahkan. Yang pertama sebabnya karena berzina setelah menikah. Maka orang yang pernah menikah atau sedang menikah dan pernah merasakan jima yang sah dalam pernikahan, kemudian melakukan zina, naudzubillah, maka darahnya menjadi halal untuk ditumpahkan. Ya. Jadi kalau mau dirinci, ya, apakah dia suami, apakah dia status sebagai seorang suami, ataukah duda, atau dia seorang istri, ataukah janda. Ya. Jadi pernah menikah atau sedang menikah. Dan kalau mereka-mereka ini jatuh dalam zina, maka darahnya menjadi halal untuk ditumpahkan. Dan dalam kasus tertentu, misal ada orang menikah, namun belum sempat merasakan jima yang sah dalam pernikahan. Sudah akad nikah, namun ternyata terjadi perceraian. Maka kalau ternyata dia jatuh dalam zina, maka belum sampai seperti yang as-sayyibuz zani. Ya. Sebagaimana seorang bujang ataupun perawan, bujang atau gadis, ya istilahnya belum menikah. Kalau mereka berzina berkali-kali, maka tidak sampai darahnya halal ditumpahkan. Artinya hanya sebatas dicambuk. Tidak sampai menjadi dirajam. Walaupun kita tahu bahwasanya sebab tegaknya rajam itu sangat sulit. Ya. Sebab tegaknya rajam itu perkara yang sangat sulit. Bahkan andai seorang sudah dalam proses rajam kemudian dia bisa kabur, maka tidak perlu dikejar-kejar. Ya. Karena memang sangat menyakitkan. Ya. Bagaimana kisah Ma'iz, seorang sahabat yang mulia, ya, yang dia akhirnya jadi rajam, namun ternyata berhasil melarikan diri. Adapun yang berkaitan selain zina, seperti misalkan liwat atau sihak. Liwat itu perbuatan kaum Nabi Lut, ya, laki dengan laki, atau sihak yaitu perempuan dengan perempuan. Maka untuk yang liwat itu hukumannya dibunuh baik pelakunya maupun korbannya. Namun tentu korban yang memang saling ridho, ya. Pelaku dan korban yang saling ridho melakukan perbuatan tersebut. Dan ini tidak dibedakan antara yang menikah atau belum menikah. Ya. Perbuatan liwat, baik sudah menikah atau belum menikah, maka dibunuh. Ya. Tidak dibedakan. Berbeda dengan zina tadi. Karena memang perbuatan liwat ini menyelisihi fitrah manusia. Ya. Dan hukumannya lebih berat daripada sekedar hukuman pezina. Bahkan ulama khilaf ada yang mengatakan selain dirajam, mereka mengatakan hukumannya adalah dilempar dari tempat yang tinggi. Dan sebagian mengatakan yang lebih parah lagi yaitu dengan dibakar. Ya. Namun Allah alam, ini pendapat ya, ini pendapat. Cuma yang kita ketahui bahwasanya hukuman membakar dengan api tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah itu untuk yang kategori liwat. Dan untuk yang sihak,
yaitu perempuan dengan perempuan, maka tidak ada hukuman tertentu dari syariat, alias hukumannya adalah ta'zir. Tergantung penguasa mau menentukan hukuman apa, apakah 1 tahun penjara atau setengah tahun penjara dan seterusnya. Dan memang tidak ada hukuman yang berat kalau sehat ya, perempuan suka perempuan atau bahasa kita apa? Lesbian ya. Tidak ada hukuman berat karena memang di situ tidak ada dukhul, tidak ada dukhul. Berbeda dengan liwat. Berbeda dengan liwat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, membunuh nyawa yang tidak berhak dibunuh. Nah, ini juga perkara yang berat. Apalagi kalau ternyata dibunuh adalah seorang muslim. Ya, karena nyawa atau darah seorang muslim itu sangat berharga. Bahkan lebih berharga dari Ka'bah yang mulia. Lebih tinggi derajatnya daripada Ka'bah yang mulia. Zawalud dunya ahwanu min safkidami muslim. Bahkan dikatakan hilangnya dunia lebih rendah daripada tumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Ya. Maka sebisa mungkin kita berusaha untuk menjaga darah kaum muslimin. Apalagi banyak di antara kaum muslimin masih jahil tentang agama mereka. Hindari ucapan-ucapan yang membuat kita memprovokasi tertumpahnya darah kaum muslimin. Ya. Ya. Berharga. Nyawa, darah kaum muslimin sangat berharga untuk dijaga. Dan saking berbahayanya dosa membunuh, andai ada 100 orang yang sepakat untuk membunuh 1 orang saja, ya, secara sengaja, maka 100 orang tadi harus dikisos. Jadi 100 membunuh 1, secara sengaja sepakat, rame-rame membunuh, maka 100 orang tadi semuanya harus dikisos, dibunuh semua. Karena saking berharganya darah seorang muslim. Kemudian, terkait masalah membunuh, ada 3 model pembunuhan. Ada 3 model pembunuhan atau terbunuhnya seseorang. Yang pertama adalah memang sengaja niat membunuh. Misalkan seorang sengaja dia ada niat membunuh dan membawa palu, misalkan, dipukulkan kepalanya sampai akhirnya tewas. Maka perbuatan ini balasannya adalah dengan dia beberapa opsi. Yang pertama, dia dikisos, kisos dengan dibunuh, ya. Dan dikatakan cara kisosnya juga seperti dia cara membunuh korbannya. Ya. Ya, walaupun ini juga pendapat. Karena ada praktek dari salaf terdahulu ketika ada seorang wanita muslimah dibunuh oleh Yahudi dengan dibenturkan kepalanya di antara 2 batu, maka kisosnya dengan serupa. Yahudi tadi dibunuh dengan cara yang sama. Walaupun perkara ini, opsi-opsi tadi, opsi-opsi nanti yang akan kita bacakan insya Allah, itu adalah tergantung kesepakatan ahli waris. Jadi opsinya, opsi pelaku pembunuhan yang secara sengaja, yang pertama adalah dibunuh. Dan yang kedua adalah membayar diat berupa 100 ekor unta. Kemudian yang ketiga adalah sulh atau damai. Sulh atau damai atau memaafkan tanpa syarat. 3 hal ini juga adalah bergantung kesepakatan ahli waris. Sehingga kalau ada ahli waris dari korban yang masih kecil, katakan misalkan baru usia 6 bulan, maka ditunggu sampai dewasa.
ditunggu sampai dewasa. Karena memang perkaranya berat. Perkara berat. Artinya kalau ahli waris semuanya sepakat dengan salah satu opsi, maka dilakukan opsi tersebut. Misalnya ahli warisnya nggak mau dibunuh, ya, maunya biar dapat uang, ya, maka harus ambilkan opsi yang seperti tadi, kesepakatan mereka. Mereka maunya dikasih diet 100 onta misalkan. Nah, seperti itu. Di beberapa daerah ada memang seperti itu. Jadi terkadang ada tabaruat-tabaruat, informasi-informasi yang memang di situ seperti layanan sosial untuk apa namanya membayarkan diet orang-orang yang menjadi pelaku pembunuhan kepada orang yang menjadi korbannya, keluarga korban. Dan kalau ternyata semua ahli waris sepakat, wah mereka nggak tega melihat pembunuhnya harus dibunuh juga, atau mereka juga nggak mau keberatan pembunuhnya membayar diet, mereka maunya damai saja, dan ternyata keluarganya memang mental orang-orang yang memaafkan, maka tidak mengapa, maka tidak. Itu yang pertama. Jadi pembunuhan yang sengaja. Yang kedua, pembunuhan yang eh, jadi dia memang mendolimi, sengaja mendolimi, tapi tidak niat membunuh. Misalkan dia membawa sapu lidi dan dipukulkan ke kepalanya. Ternyata qadarullah meninggal. Dia nggak niat membunuh, hanya ingin mendolimi saja, iseng gitu, ngusilin lah bahasa. Pengen mukul pakai sapu lidi ke kepala. Ternyata dengan sebab dipukulnya sapu lidi, terbunuhlah orang tadi. Maka di sini tidak sampai dikisos, dia hanya membayar diat 100 ekor unta. Kemudian yang ketiga jenis pembunuhannya adalah pembunuhan tidak sengaja. Seperti misalkan seorang menyupir kendaraan dengan kencang, kemudian menabrak menabrak seseorang dan meninggal di tempat. Nah, ini tidak sengaja, maka itu juga tidak sampai dibunuh, tetapi membayar diat 100 ekor unta. Nah, itu tiga model pembunuhan, yaitu memang sengaja atau serupa sengaja, tapi dia tidak niat membunuh, cuma pakai alat dan itu ditunjukkan dengan alat yang tidak bisa membunuh, seperti tadi sapu lidi, memang nggak bisa buat membunuh, tapi ternyata terbunuh juga. Atau yang ketiga yaitu pembunuhan yang tidak sengaja. Nah, itu perkara kedua. Perkara kedua. Kemudian yang ketiga adalah murtad dari Islam. Ya. Katakan man baddala dinah faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Inilah hadis yang paling dibenci oleh orang-orang pluralisme atau orang-orang liberal, ya, yang menghancurkan keyakinan mereka dari awal. Kalau orang-orang liberal mengatakan semua agama sama, semua agama masuk surga, ya repot. Ya. Padahal hanya Islam. Gimana? Inna dina indallah Islam. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka seorang muslim seharusnya dia yakin bahwasanya tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain kecuali Islam. Sebagaimana keyakinan orang-orang Nasara yang meyakini hanya mereka yang masuk surga, adapun selain mereka adalah domba-domba tersesat. Mereka yang menganut agama eh, Nasara saja, mereka yakin dengan agamanya, maka sangat miris atau memprihatinkan ketika ada di antara saudara-saudara kita semuslim ternyata tidak pede dengan agama. Bahkan dia punya keyakinan semua agama sama, yang penting baik. Ya. Hanya Islam yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita bisa melihat praktek orang-orang terdahulu. Bahkan praktek Nabi SAW membunuh orang-orang yang murtad dari Islam. Praktek Mu'ad bin Jabal membunuh orang-orang murtad. Praktek Abu Bakar radhiyallahu anhu
memerangi nabi baru yaitu Musailimah al-Kadzdzab dan memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang memisahkan antara zakat dengan sholat, ya. Kemudian praktek Ali bin Abi Thalib membunuh orang yang menganggap beliau sebagai Tuhan, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah dianggap sebagai Tuhan oleh sekelompok orang, kemudian dibunuh oleh Ali karena murtad dari Islam. Dan yang lucunya, ketika mereka dibunuh oleh Ali dan ternyata cara membunuhnya dengan dibakar, mereka makin yakin kalau Ali adalah Tuhan. Mereka berdalil karena tidak ada yang boleh mengadab dengan membakar kecuali Tuhan. Jadi saking mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah hadis ke-14 yang bisa kita bahas insyaallah ya. Oh iya, ini belum kita baca ya. Nah, ma'anil kalimat as-sayyib huwal mutazawwid wa man sabaqa an qad tazawwad, yaitu orang yang sedang menikah atau pernah menikah. Ya, jadi tadi as-sayyib apakah suami atau istri ataukah duda atau janda. Tapi kalau orang menikah sudah akad tapi belum pernah jima, maka tidak dikatakan sayyib. Tidak dikatakan sayyib. Dan orang yang belum menikah juga bukan sayyib. Kemudian an-nafsu bin nafsi man qatala 'amdan bi ghairi haqqin fa innahu yuqtal bi syartil mukafah fid din. Nah, siapa yang membunuh secara sengaja tanpa hak, maka dia dibunuh pula dengan syarat harus satu kufu dalam agama dan kemerdekaan. Maka bila mana ada seorang muslim membunuh orang kafir, maka tidak dikisos. Cuma Anda lupa nih, kafir ini apakah kafir harbi atau kafir semua kafir? Karena kafir ada macam-macam. Karena kalau kita tahu bahwasanya kafir yang haram dibunuh juga ada. Kafir mu'ahad, kafir yang dalam perjanjian damai, ya, dalam masa gencatan senjata, ya, dan seterusnya. Kemudian kafir dhimmi, kafir yang memang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dalam perlindungan penguasa muslim, ya, itu juga haram dibunuh. Kemudian kafir musta'man, seperti para turis, ya, orang yang dalam keamanan, ya, mereka masuk ke negara muslimin, mereka beli visa, ya, para turis nggak boleh dibunuh, tidak boleh dibunuh. Ya, tidak sebagaimana keyakinan sebagian kelompok, ya, sampai terjadi apa namanya istilahnya bom Bali dan seterusnya, ya, menganggap orang kafir halal ditumpahkan darahnya, semua kafir, padahal tidak demikian. Ya. Kemudian hartanya halal diambil, ya. Misalkan ada orang kafir punya Indomaret, wah boleh diambil hartanya, dijarah itu apa isi Indomaret, nggak boleh. Orang kafir yang bukan kafir harbi, mereka terjaga darahnya dan terjaga nyawanya. Tapi kalau kafir harbi, seperti bagaimana kufar Quraisy ketika memerangi kaum muslimin, maka setiap ada kafilah dagang orang-orang kufar Quraisy melintasi daerah kaum muslimin, mereka dicegat, dihadang dan dirampas hartanya, itu tidak masalah. Karena harta lebih ringan dari nyawa. Ya. Artinya memang ketika dari awal Nabi SAW berdakwah, memang sudah apa namanya, jadi Makkah sudah apa namanya meletus peperangan antara muslimin dan kafir. Itu namanya kafir harbi. Kalau kafir harbi memang boleh dibunuh. Kemudian walal hurru bil abdi, tidak boleh seorang merdeka membunuh budak kemudian dikisos. Tidak boleh. Ya, walaupun dosa juga seorang majikan membunuh budak, ya, atau seorang merdeka yang bukan majikannya membunuh seorang budak. Tapi memang karena levelnya beda maka tidak bisa dikisos. Walal walid bi waladi, dan juga seorang ayah tidak dikisos dengan sebab membunuh anaknya. Walaupun dosa besar, ya, seorang ayah, orang tua membunuh anaknya, itu dosa sangat besar. Tetapi kalau ternyata terjadi pembunuhan, ayah membunuh anak, maka tidak bisa dikisos. Kemudian at-tariku lidinihi al-murtadu anil Islam, yaitu orang murtad dari Islam, aikana musliman tsumma kafara billah. Dulunya muslim kemudian kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian syara Allahul hudud li rad'il junad li himayatil mujtama' wa yuqayatihi minal jara'im. Demikianlah Allah Azza wa Jalla mensyariatkan hudud. Hudud itu hukuman yang ketentuannya ada dalam Islam. Kalau ta'zir
itu hukuman yang ketentuannya tidak ada dalam Islam alias ijtihadnya penguasa. Ya. Maka ada had seperti misalkan tadi membunuh dibalas bunuh, mencuri dipotong tangan dan seterusnya. Ini untuk menjaga apa namanya? Untuk mencegah kejahatan dan juga untuk lirad'il junah mencegah kejahatan dan juga untuk lihimayatil mujtama menjaga atau mengayomi masyarakat dan juga membentengi mereka dari kejahatan-kejahatan. At-tarhibu min qatlin nafsi allati haramallah. Di sini ada bentuk peringatan daripada membunuh jiwa yang Allah haramkan. Tadi selain muslim, yaitu kafir-kafir yang bukan kafir harbi juga haram dibunuh. Kemudian al-hathu ala iltizami jama'atil muslimin wa adin mufaraqatihim. Anjuran untuk senantiasa kita bergabung dengan kaum jamaah kaum muslimin dan tidak lepas dari mereka. Nah, ini hadis ke-14 ya teman-teman ya. Sampai alhamdulillah kita bisa membahas dua hadis tersebut di pertemuan malam hari ini. Nah, kita tidak ada sesi tanya jawab ya teman-teman ya, karena waktu sudah mepet juga dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui daripada kebaikan-kebaikan. Akhirnya kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.